Semangat, sukses. Ketemu kembali dengan Nutrik Digital Media. Kita akan melanjutkan sekarang di menu invoice ya. Invoice atau transaksi penjualan atau kasir. Nah, ini pertama kita klik menunya. Nah, ini yang bisa mengakses. Kalau admin bisa mengakses semuanya, kalau kasir jelas bisa mengakses ini. Nah, kemudian kalau kita punya scanner barcode itu, setelah ini barang kita pegang misalnya, kalau punya scanner ini kursornya letakkan di sini, kemudian kita scan, nanti akan muncul kode-kode barangnya dan langsung di sini akan muncul keterangannya. Nah, kita tinggal ganti jumlahnya. Sekarang kita manualan dulu ya. Ini kita cari dia beli barang apa. Misalnya gula putih. Oh, ini kita harus belanja dulu. Kita belum punya barang kok langsung jualan ya. Oke, kita sekarang ke menu transaksi dulu. Nah, kita tentunya sebelum belanja kita harus punya kas. Nah, kita masukkan dulu di kas gitu kan. Ya, kita harus punya uang yang untuk belanja-belanja itu. Nah, ini tadi kita sudah mencoba ada transaksi, nggak apa-apa lah ya. Nah, kita awalnya tentunya pertama kita harus masukkan duit kas yang buat belanja-belanja atau modal kita. Nah, pertama kita pencet kas dan laporan ini, kemudian kita pencet diklik aja di kas ini. Kemudian setelah muncul halaman ini kita klik tambah kas ya. Nah, di sini juga di kas ini nanti kita otomatis bisa terlihat nih. Ada pendapatan, pengeluaran dan saldonya. Otomatis. Nah, ini kita bisa cek hanya transaksi penjualan aja atau transaksi pembelian aja. Seperti itu. Nah, kita bisa cek. Kalau pembeliannya belum ada, nih kalau kita cek penjualan, penjualannya sudah ada. Untuk menambahkan kasnya, kita klik tambah kas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita isikan tanggalnya sudah otomatis. Misalnya kalau mau mundur ya ini tanggalnya diisi. Mundur misalnya kalau kita mau ngulangi yang sudah berjalan gitu ya. Nah, kemudian kita pilih tipenya. Kalau kita mundur kan, sebentar. Kalau kita mau bumdesnya udah jalan atau tokonya udah jalan terus kita mau mundur kan repot. Lebih baik yang sudah ada itu kita total, kita hitung, kita jadikan modal awal untuk diinputkan pakai aplikasi kemudian dilanjutkan seperti itu. Nah, kalau ini otomatis ya, tadi udah klik tambah kas, kalau yang baru mulai malah lebih enak. Nah, ini sudah tambah kas, muncul seperti ini. Kita pilih, tentunya kalau itu dianggap pemasukan uangnya itu. Nah, kita dianggap menerima modal, uang cash itu kita dianggap pemasukan. Nah, kita tulis pemasukannya berapa, misalnya 10 juta. Nah, 10 juta. Kemudian jenis pemasukannya apa? Kas awal. Nah, ini misalnya, ini modal awal toko misalnya. Simpan datanya. Nah, ini sudah ada. Terus misalnya untuk belanja keranjang-keranjang atau belanja area tempat pemajangan, rak pajang misalnya. Kita coba lagi ya. Nah, itu kan masuk kategori pengeluaran. Ini kita langsung bahas di kas sekalian ini. Nah, ini klik lagi, tambahkan kas. Kemudian pilih tipenya. Pengeluaran. Berapa misalnya kita untuk belanja-belanja rak dan lain sebagainya itu habis 3 juta misalnya. Nah, klik 3 juta. Kita pilih. Kemudian itu sebagai apa pengeluaran biaya ya. Nah, ini belanja rak pajangan. Nah, gitu atau apalah namanya ya. Simpan. Nah, udah. Kemudian kita belanja lagi. Misalnya dalam belanja itu kita butuh biaya transport misalnya. Nah, ini kan masuk pengeluaran juga. Misalnya transportnya 50.000 misalnya. Nah, ini masuk kategori biaya. Transport. Belanja. Misalnya transport pas belanja gitu ya. Ya, simpan. Kemudian dalam belanja itu
kita ada makan-makan misalnya. Nah, itu kalau mau ditulis juga bisa diglobalkan. Nah, misalnya pengeluaran, misalnya kita makan 25.000 sama parkir mobil gitu misalnya, atau dipisah-pisah biaya makannya 25.000 itu ya. Ini untuk apa ya, makan, pengeluaran apa namanya, pengeluaran makan atau apa istilahnya ya, konsumsi ya, konsumsi, biaya konsumsi. Nah, kemudian ada lagi misalnya ada ditarik parkir gitu misalnya, pengeluaran 5.000 misalnya parkir mobil ya, pengeluaran lain. Nah, misalnya gitu ya, parkir mobil, simpan. Nah, ini sudah kita memiliki apa namanya, kas ya. Nah, ini transaksi kasnya. Nah, kemudian ini kan kita sudah punya uangnya, kita belum belanja. Nah, kita transaksi untuk pencet transaksi, kita belanja. Pembelian. Nah, ini pembelian barang. Kemudian, karena kita belum pernah melakukan pembelian ya. Nah, pembelian itu ada dua, pembelian tunai dan non tunai. Kita pembelian tunai dulu. Ini klik barang, pembelian barang tadi kita klik. Nah, kemudian kita cari suppliernya. Nah, suppliernya siapa? Kalau belum ada di sini, kita bisa tulis langsung di sini. Tambah suppliernya di sini langsung bisa. Kalau sudah ada, tinggal pilih. Ya. Nah, misalnya kita tinggal pilih aja karena kita sudah nyiapin ya. Kalau belum ya nanti ditulis di sini nanti. Oke, karena kita udah ada, kita pakai pilih. Nah, nanti masuk nih Unilever kalau kita punya piutang nanti. Nah, ini kita coba transaksi yang tunai dulu. Kemudian pilih kode barangnya. Ini bisa pakai barcode, bisa dicari di sini. Diklik dicari. Nah, misalnya barangnya banyak banget di sini datanya, kita bisa cari di sini. Nah, misalnya gula. Nah, yang muncul nanti akan gula aja. Makanya kode-kode itu kita harus hafal. Atau kalau nggak barcode di scanner tag, itu nanti akan muncul di sini. Ya. Misalnya kita belanja gula. Nah, kita udah muncul nih, kita pilih. Nah, tadi stoknya sudah dicoba. Kurang setengah itu tadi, belanja setengah kilo. Nah, kita udah muncul di sini, kita beli berapa kilo? Satuannya kan kilo. Nah, misalnya kita beli satu sak. Atau gimana? Misalnya asumsikan 50 kilo. Nah, satu sak itu asumsinya 50 kilo. Kemudian kalau sudah gini, sudah diisi satuannya, kita klik tambah. Nah, dia akan berpindah ke sini. Kemudian kita belanja lagi dari Unilever ini, misalnya kita belanja rokok. Ini kayaknya dihapus dulu, kan muncul semua. Nah, kita misalnya belanja rokok gudang garam ini. Misalnya. Nah, kita belinya berapa ini? Kan tadi satuannya slop, kita mau beli berapa slop? 5 slop misalnya. Nah, sudah 900.000 tambah ini. Nah, seperti itu ya. Misalnya belanja lagi beras misalnya. Berapa? Kita beli berasnya 100 kilo. Nah, kita klik tambah. Nah, kita sudah bor aja. Ini kita belanjanya asumsinya tunai ya. Nah, non tunainya nanti kita bahas lain. Nah, kemudian kita simpan. Nah, oke. Ini sudah ada. Kita sudah belanja tunai. Ini kalau tadi kita lihat di kas juga langsung muncul nih. Nah, ada pembelian senilai 2.300.000. Nah, fakturnya ini. Ya. Oke. Kemudian kita lihat stok barangnya juga sudah ada sekarang. Nih, Sina punya stok 50, 100, dan ini karena tadi sudah nyoba menjual gula tadi, ini saya tadi sudah mencoba menjual setengah kilo, ini sisanya tinggal 49,5 kilo.
Nah, kita tadi belanjanya cuma 50 kilo. Oke. Nah, ini tadi kita beli rokok itu kan 5 slop ya. Satu slopnya isi 10, berarti stoknya karena dalam satuan bungkus pis dia jadi 50 bungkus. Nah, seperti itu. Oke, begitu ya penjelasan tentang stoknya. Kemudian kita melakukan penjualan. Nah, kasir sekarang. Kita klik menunya invoice ini atau kasir ini. Nah, kalau ada barcode-nya tinggal di scanner, kalau enggak kita pencet ini. Atau bisa juga dicari, ditulis kalau apal kodenya. Misalnya kan GL apa gitu, kalau apal ya. Cari. Nah, ini. Misalnya gula putih lagi. Oke. Gula putih kita mau jualnya, dia belinya cuma setengah kilo lagi misalnya. Ini kan sekilo yang pertama yang muncul, kita beli setengah kilo. Nah, ini setengah kilo. Nah, setengah kilo dalam kemasan setengah kiloan berapa kuantitinya satu bungkus gitu. Nah, kalau udah klik tambah, dia akan pindah ke sini. Pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Kemudian dia beli lagi misalnya sama beli gudang garam merah ini misalnya atau beras. Nah, beli beras. Dia beli beras 10 kilo. Misalnya gitu. Kita klik tambah. Nah, dia baru akan masuk ke sini. Kemudian beli lagi misalnya rokok. Ini tadi udah saya jual satu ini. Kita jual rokok yang belum terjual ini aja, gudang garam merah. Nah, perbungkusnya 20.000. Ya. Dia mau beli berapa bungkus. Nah, itu kita pilihannya tinggal kalau ada pilihan kita klik di sini. Dia misalnya belinya satu slop. Nah, kita klik slop. Ada satu slop. Kemudian klik tambah. Nah, dia belinya satu slop. Ini ya. Kalau gini nih ada di dua slop. Ya, tinggal tambah gini. Nah, 3 slop. Nah, ini satu slop aja kita kurangi lagi. Chat kanan kiri seperti ini ya. Plus dan minus. Nah, setelah selesai dia berbelanja totalnya 297. Ini kita klik selesai. Nanti akan muncul jendela bayar. Nah, jendela bayar. Kita pilih pelanggannya siapa misalnya. Nah, kalau dia nanti punya piutang atau kalau enggak ya juga enggak diisi enggak apa-apa. Nih misalnya kalau orang lewat atau bayar-bayar tunai ini enggak diisi enggak apa-apa. Kalau untuk pelanggan yang warung-warung atau apa kita perlu diisi. Nah, kita tulis namanya di sini kalau belum ada, kalau sudah ada tinggal dipilih. Nah, gini ya. Oke. Kalau orang lewat gitu nggak diisi nggak apa-apa. Nah, ya kita belanjanya tunai dulu ya, yang kita bahas yang tunai-tunai dulu. Yang non tunai nanti di video selanjutnya. Kita bahas tunai dulu. Nah, ini misalnya kalau ada pengiriman. Nah, ini kita bisa pakai pengiriman apa? TNE, JE atau apa, atau kita antarkan sendiri gitu ya. Nah, ongkirnya berapa? Kalau ada ongkirnya kita tulis saja di sini. Nah, nanti pilihan ekspedisinya nanti kita bisa siapkan di database-nya. Nah, ongkirnya berapa? Misalnya tulis nanti dia akan menjadi tambahan di sini. Misalnya kita kirimkan sendiri misalnya atau ini pakai ya anggaplah pakai JNE itu misalnya. Ongkos kirimnya 3.000 misalnya. Nah, dia akan nambah di tagihan. Kemudian ada voucher nggak? Dia dapat potongan nggak? Dapat potongan belanja misalnya 1.000. Nah, kita akan motong di sini. Kalau ada diskon persen-persenan diisi aja di sini. Ada pajaknya diisi aja di sini ya. Kalau nggak ada ya kosongnya aja. Nah, kalau sudah selesai totalnya 326.000. Terus dibayar. Nah, dia bayarnya pakai uang 400.000 misalnya. Nah, kalau kurang dia belum bisa muncul nih, pembayaran belum cukup. Nah, ini kalau sudah nanti akan muncul 74.000 kembaliannya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, begitu kita klik simpan ini kita langsung diarahkan nanti pada halaman ini, halaman selesai transaksi. Nah, kalau mau dicetak stroke kita pencet ini. Kita stroke. Nah, kita pilih mau pakai stroke yang berapa. Kita lihat ini basicnya 58. Kalau kita punya printer thermal yang lebih besar ya ganti yang ke 80.
Atau mau pakai kertas A4, ganti A4. Nah, seperti ini, pilih ini, nanti akan muncul. Nah, kita pakai struk 58 aja. Nah, kita pilihannya kita cetak struk, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita kalau pilih printernya, kalau udah di defaultnya tinggal klik print atau tekan enter, nanti dia akan ngeprint. Oke. Nah, nanti ini tampak penampilannya seperti ini. Kalau sudah kita klik selesai. Udah. Ya, semua seperti itu. Nah, kita cek di laporannya juga bisa. Nah, ada belanja dengan faktur ini jumlahnya sekian. Seperti itu ya. Nah, terus di barangnya tadi stoknya juga sudah berkurang nih. Karena sudah terjual 10, 10, 1. Ini tadi ini belum belanja ya. Ini tadi sudah. Nah, ini karena tadi saya sudah praktek setengah, ini setengah lagi berarti terjual 1 kilo. Terjual 1 kilo, asumsinya 1 kilo gitu. Oke, demikian tadi untuk penggunaan transaksi penjualan dan pembelian serta transaksi kas. Untuk transaksi dengan metode non-tunai dan menu-menu yang lain dalam penjualan, dalam menu transaksi ini akan kita bahas di video selanjutnya. Demikian, terima kasih.